wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggun Sri Diva dari kelas 2023B. Kali ini saya akan membahas tentang teori mimetik serta bagaimana penerapannya di dalam sebuah karya sastra. Berikut penjelasannya. Pendekatan dalam kritik sastra cukup beragam. Pendekatan-pendekatan bertolak dari 4 orientasi teori kritik. Yang pertama yaitu orientasi kepada semesta yang melahirkan teori mimesis. Yang kedua yaitu teori kritik yang berorientasi kepada pembaca yang disebut dengan teori pragmatik. Penekanannya ini bisa pada pembaca sebagai pemberi makna dan pembaca sebagai penerima aspek karya sastra. Resepsi sastra ini merupakan pendekatan yang berorientasi kepada pembaca. Untuk yang ketiga, yaitu teori kritik yang berorientasi pada elemen pengarang dan disebut sebagai teori ekspresif. Sedangkan yang keempat, yaitu adalah teori yang berorientasi kepada karya yang dikenal dengan teori objektif. Baik, kita masuk ke dalam teori mimetik. Secara umum, pendekatan mimetik ini adalah pendekatan yang mendasarkan pada hubungan karya sastra dengan universe atau semesta, atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya karya sastra itu. Mimesis ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimesis ini diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra itu selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Berikut puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua, pada cerita tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, di sini perhatian penyair itu memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Yaitu selanjutnya pada bait ketiga, yaitu pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Di sini pikiran penyair itu lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda di sekeliling pantai itu lagi. Tapi dari kalimat dia merasa aku sendiri. Artinya tidak ada lagi yang diharapkan, akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendiriannya itu, dalam kalimat di dalam puisi itu,
ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi pengap harap, namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi, maksudnya di sini adalah setelah penyair itu mencapai tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang terakhir, apa sih amanat dari puisi Senja di Pelabuhan Kecil? Jadi, amanat dari puisi ini itu adalah menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang itu seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh itu dapat menyebabkan seseorang yang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Oke, jadi dari pemaknaan puisi dengan menggunakan pendekatan mimetik ini terhadap puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya dari Chairil Anwar ini tergambarkan bahwa makna puisi ini berbicara mengenai kegagalan cinta yang menyebabkan begitu sedihnya hati sang pengarang. Baik, sekian dari saya mengenai teori mimetik serta contoh penerapannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.